Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program acara kita, Kebenaran Hari Ini. Hari ini kita masuk dalam ucapan bagi yang kelima dari bagian khotbah Tuhan Yesus di Bukit. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami merenungkan firman Tuhan hari ini. Biarlah kebenaran hari ini boleh menjadi berkat buat kami dan kami boleh lakukan dalam hidup kami. Berikan kami pencerahan supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan membaca Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudaraku, Alkitab berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kata murah hati dalam konteks ayat ini seringkali disalahartikan oleh banyak orang. Seringkali kita menerjemahkannya atau mengartikannya dengan arti suka memberi. Ya, ada banyak orang menafsirkan murah hati artinya orang yang suka memberi. Lawannya adalah orang yang pelit atau orang kikir. Tetapi saudaraku, apa sebenarnya arti kata murah hati dalam konteks ayat ini? Pandangan populer ini ternyata tidak sepenuhnya benar. Ya, kata murah hati dalam ayat ini, kalau kita menyelidiki membaca, ayat ini memakai kata Yunani eleemon. Kata bendanya adalah eleos. Hampir semua versi Inggris, Alkitab terjemahan bahasa Inggris, mereka menerjemahkannya dengan tepat. Semua versi Inggris memilih terjemahan dengan kata merciful, yang artinya berbelas kasihan. Bukan generous atau baik hati dalam memberi. Kata sifat yang sama dikenakan juga pada Kristus Yesus sebagai imam besar yang berbelas kasihan kepada orang yang berdosa. Saudara bisa baca dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Nah, kata benda dari kata eleemon ini adalah eleos, yang juga mengandung makna yang sama, yaitu berbelas kasihan atau merciful. Kata ini selalu dihubungkan dengan sikap yang baik terhadap orang lain yang membutuhkan. Misalnya orang berdosa atau orang yang berkekurangan. Kata ini, kata eleemon ini atau eleos, selalu dihubungkan dengan sikap yang baik terhadap orang lain yang membutuhkan. Misalnya orang berdosa atau orang yang berkekurangan. Kata eleos berkaitan dengan misi kedatangan Kristus ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya, dalam Injil Matius pasal 9 ayat 13 dikatakan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Orang-orang Farisi dinilai tidak berbelas kasihan karena menghukum orang yang tidak bersalah. Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-7. Mereka juga ditegur karena mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Injil Matius pasal 23 ayat yang ke-23. Orang yang eleemon atau yang berbelas kasihan adalah orang yang dia yang berbelas kasihan pada saat menilai orang lain. Sama seperti Yesus Kristus. Seorang yang eleemon ingin mengasosiasikan diri dengan orang yang ia sedang nilai, sehingga ia lebih bisa menghargai persepsi orang lain. Dia tidak mudah mengeksploitasi kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita di atas kesalahan orang lain. Sikap ini sangat kontras dengan gaya hidup banyak orang. Ya, kita cenderung untuk menghakimi, kita cenderung untuk menyalahkan orang lain daripada mengerti dan mengasihi. Kita cenderung lebih banyak menyalahkan, menyudutkan orang lain. Bahkan pada waktu kita menghakimi pun, kita seringkali tidak adil. Ukuran yang berat kita berlakukan untuk orang lain
sedangkan kesalahan kita sendiri dengan mudah terlewatkan. Injil Matius pasal 7 ayat 3-5. Kita juga kadang-kala membanggakan pembalasan kita kepada orang lain yang berbuat salah kepada kita. Padahal orang yang berbelas kasihan cenderung melepaskan pengampunan. Bahkan orang yang berbelas kasihan harus melepaskan pengampunan. Injil Matius pasal 18 ayat 21-35. Ya. Kata selanjutnya adalah karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Konsekuensi dari orang yang berbelas kasihan adalah dia akan mendapatkan kemurahan. Tuhan akan menilai kita dengan penuh belas kasihan, bukan penuh dengan penghakiman dan menyalahkan. Kesimpulannya adalah berbahagialah orang yang berbelas kasihan pada saat menilai atau melihat orang lain, tidak menghakimi orang lain, tidak bersukacita di atas kesalahan orang lain, tidak mengeksploitasi kesalahan orang lain, selalu melepaskan pengampunan kepada orang lain, dan tidak membalaskan kejahatan kepada orang lain. Maka orang yang demikian adalah orang yang mendapatkan kemurahan. Orang yang demikian juga akan mendapatkan kemurahan dan belas kasihan demikian dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Ajar kami untuk kami jadi orang-orang Kristen yang memiliki belas kasihan, yang tidak menghakimi, tidak menyalahkan orang lain. Tapi biarlah kami jadi orang-orang yang penuh dengan belas kasihan. Karena kami tahu kami juga akan memperoleh belas kasihan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.